dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi saya ucapkan, dan kita berjumpa pagi hari ini, hari Jumat saudara, dan kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, kita butuh akan kebenaran firman Tuhan yang akan menopang dalam hidup kita. Oh haleluya, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan Bapa di dalam surga. Kembali Tuhan, kami akan menyiapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar hari ini yaitu firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi. Otomatis jam 5 pagi ini kita berjumpa kembali. Saudara, saya akan melanjutkan beberapa sesi untuk beberapa hari ke depan. Kita akan melihat bahwa sesuai dengan firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 25, Matius pasal 6 ayat 31, Matius pasal 6 ayat 34, bahkan Matius pasal yang ke-10 ayat 19, Yesus berkata, janganlah kamu khawatir. Dan ini 4 kali dalam kitab Injil Matius, Yesus menekankan, janganlah kamu khawatir. Saudara, mengapa Tuhan Yesus melarang kita untuk tidak khawatir? Yang pertama saudara, bahwa hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Catat ini saudara. Saudara yang kasih Tuhan, sesuai dengan Matius pasal 6 ayat 25, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, jadi jelas ya. Jelas sekali Yesus menekankan janganlah khawatir tentang hidupmu. Saudara perhatikan baik-baik. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, khawatir adalah sebuah ketakutan, ketidakpastian, masalah pada masa nanti yang belum tentu terjadi, tetapi sudah ditarik menjadi beban masa kini. Ketakutan terhadap satu hal yang belum pasti namun sudah menjadi beban secara pasti. Dan itu yang dikatakan khawatir. Jadi banyak orang menjalani hidup ini penuh dengan kekhawatiran. Sesuatu yang belum pasti terjadi sudah kita pikirkan. Ketakutan yang belum terjadi ya namun sudah menjadi beban buat kita. Kalau kita membaca menurut Kamus Bahasa Indonesia, khawatir artinya takut. Misalnya hari esok ya, kemudian kita dengar berita sakit penyakit, apalagi COVID lagi naik lagi. Nah ini saudara, dan orang mulai gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Misalnya berita tentang kenaikan barang-barang di tahun 23 ya. Itu orang berkata 23 gelap, hitam. Ya, itu dan itu belum tentu terjadi. Memang dunia sudah merasakan tapi Indonesia belum tentu. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali pagi hari ini saya menegaskan bahwa hidup ini lebih penting daripada apa yang kita khawatirkan. Baik soal makan, pakaian, keuangan, keamanan. Saudara yang kasih Tuhan, itu hidup ini lebih penting. Manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Sebab kejadian pertama dia terakhir dikatakan sungguh amat baik. Artinya bahwa manusia diciptakan Tuhan dari kualitas amat baik. Segambar serupa dengan dia. Luar biasa saudara. Luar biasa. Hidup manusia lebih berharga daripada kebutuhannya. Juga hidup kita lebih berharga daripada makhluk hidup yang lain. Tuhan Yesus memberikan dua contoh bahwa hidup kita lebih berharga daripada yang lain. Misalnya yang pertama, lebih daripada burung-burung. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kalau kita membaca Matius pasal 6 ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Nah, saudara, di sini kita bisa melihat bahwa gambaran burung menunjukkan kepada burung pipit, ya. Burung pipit itu artinya burung gereja. Kalau Bapak Ibu melihat dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 31, firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Jadi jelas saudara, kalau Bapak Ibu bandingkan dalam Lukas pasal 12, Lukas pasal 12 ayat yang ke-7, ini memang mengacu bahwa burung-burung itu seperti burung pipit saudara. Dalam Lukas pasal 12 ayat yang
7 ini menegaskan sekali kita pelukan. Demikian firman Tuhan. Bahkan rumput kepala pun terhitung semuanya, karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, jadi Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, memang hari ini berbeda, saya khotbah agak sedikit lambat saja. Saudara yang kasih Tuhan, jadi lebih daripada burung-burung, kita lebih berharga dan burung pipit. Saudara, kita perhatikan dengan baik. Burung pipit adalah seekor burung yang tidak ada harganya. Saudara, jika musim semi, burung pipit banyak berada di ladang. Kadang-kadang hinggap di gedung-gedung di Palestina. Jadi kalau Bapak Ibu ke Palestina atau ke Israel, itu burung pipit banyak. Di ladang, burung pipit akan menjadi musuh petani. Burung petani, ya musuhnya itu. Jadi kalau Bapak Ibu lewat sawah, pasti ada orang-orangan. Apabila ada angin, maka orang-orangan itu akan bergerak, itu ngusir. Ketika padi mengun, itu musuh dari petani. Bahkan kalau di gedung, burung pipit membuat kotor gedung itu dari kotorannya itu, saudara. Dan burung pipit tidak akan dipelihara oleh orang dewasa. Tidak akan pernah ada. Ya saudara, kalau ada cuma dijual, dilepas lagi. Hanya untuk mainan anak-anak kecil. Itulah burung pipit. Namun saudara, meskipun burung yang tidak dipelihara oleh manusia, burung yang tidak ada harganya, ternyata dipelihara Tuhan. Apalagi kita sebagai manusia, saudara, makhluk yang berharga pasti dipelihara Tuhan. Yesus menjelma menjadi manusia. Mukjizat-mukjizatnya memberikan bukti bahwa Dia peduli kepada kita, saudara. Karena itu janganlah kita khawatir. Yesus datang ke dalam dunia. Yesus memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Bahkan Dia sangat peduli. 5 roti dan 2 ekor ikan bisa memberkati banyak orang. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apakah burung pipit itu bekerja? Ya, memang burung pipit adalah burung pekerja keras. Ia bangun pagi-pagi dengan sukacita berkicau ala kadarnya, saudara. Jadi saya punya tetangga di depan tuh punya pohon pinus. Kalau sore itu burung pipit luar biasa, kalau pagi juga berkicaunya amburadul, sudah wak 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 gitu ya. Seru, saudara. Memang burung pipit bekerja keras. Nah, saudara yang kasih Tuhan, lalu dia berterbangan mencari makan, mencari tanaman, biji-bijian. Dia membangun sarang, termasuk depan rumah saya tuh ada sarang burung pipit, saudara. Jika musim kering, burung akan berpindah jauh mencapai atau dia mencari sumber makanan jauh, saudara. Dan jika musim hujan, saudara, dia akan diam. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, prinsipnya pada burung pipit, saudara, ini tidak pasif. Tidak diam begitu saja yang saya ungkapkan tadi, saudara. Kalau hujan tentu dia diam sejenak, tapi dia bergerak terus. Tidak menganggur, Bapak Ibu. Burung ini bekerja dan Tuhan memelihara burung ini, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mengapa kita khawatir? Kita dapat memanfaatkan potensi kita. Kita berusaha bekerja dengan tulus, dengan sukacita, menikmati anugerah hidup ini. Dan ini yang Tuhan mau. Jangan kalah seperti burung pipit. Kalau kita khawatir terhadap kebutuhan hidup kita, keluarlah sejenak, pandanglah burung pipit, dan dengan sabdanya, bukankah kamu jauh lebih dari burung-burung itu? Jadi saudara, jangan khawatir.
Saya percaya Bapak Ibu, saudara tidak akan kekurangan. Saudara tidak akan diam stuck di tempat. Kalau saudara mau berjuang terus, bekerja dengan ketulusan hati, dengan sukacita menikmati anugerah hidup ini, dan manfaatkan potensi yang ada dalam hidup ini. Sebab setiap orang Tuhan memberikan karunia dan talenta yang berbeda-beda. Jangan seperti orang 51 talenta, hanya dia berpikir negatif terhadap tuannya. Tapi mari kita berusaha seperti burung pipit. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan pagi hari ini. Sungguh firman-Mu boleh mengingatkan kepada kami, kalau burung pipit di udara Tuhan berkati, kami pun Tuhan sanggup memberkati. Jadikan kami terus tetap kuat menghadapi tantangan demi tantangan hidup ini. Kami hancurkan segala kekhawatiran di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali pagi hari ini saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Oh ya Bapak Ibu, jangan lupa nanti malam kita akan ada live Instagram jam 7:30 sampai 8:30 malam. Live Instagram Pendeta Surya Rapali. Nah saudara, kita nyanyikan pujian, kita bersyukur kepada Tuhan. God bless you. Tuhan berkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.